فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan terkait beberapa akhta, kekeliruan-kekeliruan yang terkadang para shaimun, orang-orang yang berpuasa terjatuh di dalamnya. Pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu di antara kekeliruan seseorang tidak sempurna dalam mengikuti imamnya pada penunaian salat tarawih. Padahal untuk mengikuti salat bersama imam dari awal sampai akhir punya keutamaan khusus. Di malam-malam Ramadan apa keutamaannya ya Jabir? Dan ditulis baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Baik. Hadits man sahabiyuh Abu Dzar radhiyallahu anhu had Naam innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Hadits Abi Dzar dalam Sunan Tirmidzi dan sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Baik. Kita lanjutkan kekeliruan yang ke-24. At-tadajjur min kathratis sa'ilin. Yaitu marah-marah dikarenakan banyaknya orang-orang yang meminta-minta. Sebagaimana telah kita ketahui pada pembahasan yang lalu, termasuk di antara kekeliruan juga memanfaatkan momen Ramadan untuk meminta-minta. Padahal meminta-minta di dalam syariat kita termasuk dalam dosa besar. Ketika seseorang tidak ada kedaruratan untuknya. Hakikatnya dia telah memperbanyak dirinya bara api neraka. Demikian pula seorang yang meminta-minta demi dia kumpulkan bukan karena suatu kedaruratan, maka di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Namun akhwan, bukan berarti kemudian ketika kita diminta kita boleh menghardik, kita kemudian menghina atau kita marah-marahi orang tersebut, tidak. Nah, ini yang penting, yang terkadang seseorang keliru dalam memahami. Nah, untuk meminta-minta seseorang haram.
menjatuhkan diri dalam perbuatan tersebut dengan dalil-dalil yang banyak. Tapi ketika ada orang yang mengemis meminta kepada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk apa? Tidak menghardiknya. Tidak menghardiknya. Dan seandainya dia menolak pun, maka dia menolak dengan cara yang baik, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dengan apa? Dengan memberikan nasihat. Nah, diberi, tapi ini tidak halal bagi seorang yang kuat yang bisa bekerja. Jika engkau mau menerimanya, sebenarnya ini tidak halal untuk seorang yang kuat bekerja. Kalau dia menerima, maka dia haram baginya, dan kita sudah apa? Sudah bari ad-dhimmah, sudah apa? Gugur tanggungan karena sudah apa? Menasihati. Perhatikan hadis yang mencontohkan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meminta kepada beliau, bahkan dengan cara yang tidak beradab. Dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najrani ghalidhul hasyiyah. Fadrakahu a'rabi. Kata Anas, dulu aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada Nabi ada rida najrani. Rida itu selendang untuk bagian atas. Nah, kalau pakaian ihram ada izar dan rida. Izar untuk menutup bagian bawah, yang mudahnya dalam ungkapan kita sarung. Sedangkan rida untuk menutup bagian atas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai rida dari negeri Najran. Ghalidhul hasyiyah, yang bagian pinggirnya itu tebal. Kemudian didatangi oleh seorang Arabi, fajabadahu biridaihi jabdatan syadidah. Kemudian ditarik ridanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuat. Nadartu ila safhati unuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatur rida min syiddati jabdati. Kata Anas, aku melihat bagian leher Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekas dikarenakan kuatnya tarikan si A'rabi tadi. Tsumma qala ya Muhammad murli min malillah alladhi 'indak. Sudah menarik dengan kuat, kemudian dia katakan, wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada di sisimu, itu yang kamu miliki, berikan padaku. Konteksnya seperti orang ngerampok, ya kan? Kayak orang ngerampok kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tidak pula menghina, tidak pula menghardik. Faltabata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahik, thumma amara lahu bi'ata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan tertawa. Lihat, tidak marah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengetahui kadar orang yang sedang melakukan perbuatan tersebut. Nah, dari sisi keilmuan jauh dibandingkan dengan para sahabat yang memiliki adab. Ini seorang A'rabi, Arab Badui. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk dia diberi. Hadis ini akan menunjukkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya serta hilm beliau, dan terkait masalah bagaimana mensikapi seorang yang meminta-minta untuk tidak apa? Tidak tadajjur, tidak memarah-marahi, tidak pula apa? Menghardiknya. Nah, jika memang memiliki untuk yang kita beri dan kita melihat memang dia pantas, nah, karena kondisinya mungkin seorang pengemis ataukah seorang yang tua, seorang yang cacat, nah, maka beri dengan cara yang baik. Jika tidak memberi, maka tolak dengan cara yang baik. Nah,
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ini prinsip yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak memberi, maka apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, kemudian apa? Maghfirah, ya, suatu pemaafan atau doa agar diampuni, itu lebih bagus daripada kita memberi tapi setelah itu diiringi dengan menyakiti. Nah, kekeliruan yang ke-25, takhirul fitr, mengakhir-akhirkan dalam berbuka. Karena sunnah dalam berbuka adalah menyegerakan. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahihain, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Mafhumnya ikhwan, berarti mengakhir-akhirkan berbuka. Ini padanya apa? Padanya bagian dari apa? Dari keburukan dan terkurangi kebaikan. Kenapa? Karena umat ini senantiasa berada dalam kebaikan. Dalam hadis yang lain, ikhwan, la yazalud dinu zahiran, senantiasa agama ini akan jaya selama umatnya menyegerakan berbuka. Lihat sunnah ketika ditegakkan menjadi sebab rif'atul ummah, sebab ketinggian umat, sebab kejayaan umat. Tapi tatkala ditinggalkan menjadi sebab kelemahannya. Maka termasuk di antara kekeliruan mengakhir-akhirkan berbuka, nah sampai terlihat bintang-bintang atau bernanti-nanti. Nah sampai Isya misalnya baru berbuka, ini termasuk dalam kekeliruan. Kekeliruan yang ke-26, i'tiqadu ba'din nas anna waqta ijabatid du'a 'inda fitril 'abdi akhiral yaum. Keyakinan sebagian orang bahwasanya waktu terkabulkannya doa itu hanya ketika seorang berbuka di akhir hari tersebut. Dan ini banyak kok. Makanya ketika mau berbuka kemudian mengangkat tangan, ayo, apalagi yang berbuka kumpul di meja makan misalnya, kemudian bapaknya ayo berdoa dulu, angkat tangan semua. Nah ini termasuk apa? Amalan yang tidak sesuai sunnah. Keyakinan bahwasanya waktu pengkabulan doa itu hanya di akhir waktu ketika berbuka, ini salah. Kenapa? Karena telah datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau Abi Sa'id, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ataqa fi kulli yaumin wa lailah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Tentang bulan Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki utaqa, hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Dan itu fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Dan bagi setiap hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut punya doa yang mustajabah di hari-hari puasanya. Nah, bahkan juga apa? Pada malamnya. Karena balikul li 'abdin minhum da'watun mustajabah. Kata Syekh Faisal Al-Hashidi hafizallahu taala, dalal hadits ala anna likulli muslim da'watun mustajabah kulla yaumin wa lailah min ghairi tahdidin biwaqtin falahu an yad'uwa fi ayyi waqtin kan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim ada jatah baginya pada doa yang mustajabah pada setiap hari dan malamnya tanpa ada batasan waktu. Maka hendaknya dia berdoa di
waktu kapan saja. Nah, kapan saja mendapati hatinya ada kecondongan untuk berdoa, hatinya melembut untuk berdoa, maka berdoa. Apalagi ketika tergabung padanya waktu-waktu mustajabah yang lain seperti antara adzan dan iqamah, ketika sujud, maka manfaatkan waktu tersebut. Nah, dan untuk seorang yang berpuasa juga telah datang hadis bahwasanya shaim, seorang yang berpuasa pada hari puasanya da'watun mustajabah, termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi tidak ada pengkhususan waktu mustajabah untuk berdoa itu hanya ketika mau berbuka. Baik. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad, walhamdulillahirabbil alamin.